Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar bersama di praktikum persalinan, gitu ya. Sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang persalinan. Persalinan itu adalah suatu proses pergerakan keluar janin, kemudian plasenta, kemudian membran dari rahim. Nah, janin yang dikeluarkan ini dimaksudkan janin yang sudah cukup umurnya, yaitu 37 minggu sampai 39 minggu. Nah, saat ibu mau bersalin tentu ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan itu ada tanda persalinan yang asli disebut true labor, atau tanda persalinan yang palsu disebut false labor. Gitu. Tanda persalinan asli yaitu dimana ibu itu mengalami HIS itu kontraksi uterus, gitu ya, itu secara terus menerus, intervalnya teratur. Nah, intensitasnya kuat, jadi HIS-nya terus menerus teratur dan semakin lama semakin kuat dan semakin nyeri. Nyerinya itu dari punggung mendalar sampai ke abdomen, gitu. Meskipun ibu itu minum analgetik, gitu ya, nyerinya tidak berkurang. Jadi bagus sekali ibu yang mau persalinan itu nyeri, itu malah bagus karena kontraksi itu sangat dibutuhkan ibu bersalin. Yang kedua, tanda persalinan asli yaitu serviks ibu lunak. Selain itu sudah keluar lendir dan darah. Yang ketiga adalah janin sudah masuk ke pelvis. Nanti ada HOT 1, HOT 2, HOT 3, dan HOT 4. Tadi adalah tanda pasti persalinan. Gitu. Nah, udah kalau tanda palsu persalinan, gitu ya, ibu udah merasakan kontraksi. Tetapi kontraksi itu misalnya durasinya 1 menit, tetapi nanti munculnya masih lama. Ibu itu masih bisa aktivitas atau malah hilang. Ya, kemudian serviksnya sudah lunak tetapi belum keluar lendir darah dan janin belum masuk ke pintu atas panggul. Gitu. Nah, periode persalinan ini ada 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 pembukaan serviks dari 0 sampai 10 cm. Di mana kala 1 ini dibagi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu pembukaan 0 sampai 3 cm, sedangkan fase aktif itu 4 sampai 10 cm. Saat fase laten 0 sampai 3 cm, ibu itu ke petugas kesehatan, ke pelayanan kesehatan rumah sakit, gitu ya. Misalnya ini adalah G1, kehamilan pertama, ibu itu tidak langsung opnam, gitu. Ibu diperkenankan untuk pulang dulu asal ketuban masih utuh, gitu. Jadi untuk G1 gravidarum pertama, jika ibu datang ke pelayanan kesehatan masih fase laten pembukaan 0 sampai 3 cm, gitu ya, ibu pulang dulu karena persalinan bisa 2 kali 24 jam. Tetapi saat ibu itu sudah ke petugas kesehatan, ke pelayanan kesehatan, saat diperiksa dalam ternyata sudah pembukaan 5 cm, berarti fase aktif, berarti ibu boleh untuk opnam di ruang kebidanan, gitu. Itu untuk kala 1. Kemudian kala 2. Kala 2 itu dimana terjadi persalinan, proses pengeluaran janin itu ada di kala 2. Kemudian kala 3 saat kita melahirkan plasenta, gitu ya. Kemudian kala 4 adalah kala pemulihan, di mana kita memonitor terjadi perdarahan atau tidak 2 jam setelah persalinan, itu di kala 4, gitu. Tuh. Siapkan alat-alat untuk persalinan. Apa saja toh alat-alat yang dibutuhkan, gitu ya. Banyak banget alatnya, Dek. Alatnya sudah disediakan di sini. Di sini ada set bak instrumen. Ini isinya adalah set persalinan yang steril, gitu ya. Maaf karena harus tahu apa saja isinya, maka ibu ambil dulu, nanti ibu ganti yang pakai
steril gitu ya. Yang pertama, kalian menyiapkan ini adalah gunting tali pusat. Gunting tali pusat ini melengkung. Nah, ini gunting tali pusat. Nanti tali pusat, ini perut bayi di bawah, ini tali pusat, kemudian kita lindungi perut bayi gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah gunting episiotomi. Ya, gunting episiotomi saat kita melakukan episiotomi ini yang tebal ini yang di bawah. Nih, beda nih guntingnya seperti ini. Kemudian ini adalah kateter logam. Kateter logam gunanya untuk mengeluarkan urin agar tidak mengganggu persalinan, atau nanti setelah bayi lahir untuk mengeluarkan urin agar tidak mengganggu kontraksi uterus ibu. Kandung kemih harus kosong. Jadi caranya ini mandrinnya harus dikeluarkan. Tuh. Nah, tetapi saat memasukkan hati-hati dimasukkannya. Jangan sampai mandrin ini masuk di sini. Itu ya. Jangan sampai, karena nanti kalau misalnya ceroboh masuk lupa ini melepas, wah ini bisa merobek uretra. Jadi harus hati-hati, teliti benar saat memasukkan mandrin ini. Jangan sampai mandrinnya keluar di lubang ini. Gitu. Kemudian alat ini namanya setengah koker. Setengah koker ya, bentuknya khas. Cuma separuh ini, pegangannya juga cuma satu, lurus, kemudian ada lancipnya. Tujuannya untuk apa ini setengah koker? Untuk merobek selaput amnion yang tebal. Jadi ibu pembukaannya sudah lengkap. Ibu sudah mengejan terus, tetapi kok selaput amnionnya nggak pecah-pecah? Nah, kita putuskan untuk merobek selaput amnion ini menggunakan setengah koker ini. Nih, saat ibu tidak his. Selanjutnya klem, 2 klem ya, biasa klem nih, klik gitu. Jadi kalau buka dibawahkan, kalau ngeklem gini, kalau buka agak dibawahkan, jadi biar enak. Nah, itu 2 klem kita perlukan. Ada pom, kemudian ada duk yang lebar, ya, megangnya juga harus steril nanti karena kita sudah menggunakan sarung tangan steril. Bukanya dari ujung ke ujung. Kemudian nah, bokong ibu diangkat, kita masukkan, jangan sampai menyentuh ya, tujuannya gitu. Ini adalah duk yang besar. Berikutnya duk lobang. Ini, nah nih, tapi ini sebenarnya lubangnya kurang besar gitu. Ini namanya duk lubang ya. Alat-alat yang kita gunakan selanjutnya, kalau misalnya kita harus menggunakan episiotomi, memutuskan untuk melakukan episiotomi pada perineum, kita menyiapkan set heading. Set heading disiapkan. Ini akan kalian pelajari besok di KMB ya. Ya, ini set heading. Selanjutnya, ini adalah klem tali pusat. Setelah kita potong, ini klem tali pusat yang permanen. Kemudian ini ada spad. Spad ini kita gunakan nanti untuk memberikan injeksi oksitosin 10 unit pada ibu segera setelah bayi lahir. Kemudian ini adalah alat section resusitasi saat bayi lahir. Apabila banyak sekali lendir dalam mulut atau hidungnya yang menghambat dia untuk bernafas dan menangis, kita bersihkan lendir-lendirnya. Kemudian kapas ini kita gunakan nanti untuk vulva hygiene.
Nah, ini sarung tangan steril, sarung tangan steril biasa yang lengannya cuma sampai sini. Tapi kalau ini sarung tangan persalinan, nah sampai sini. Tuh ya. Kemudian tuh kita tensi ibu. Kemudian Doppler. Ini untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kita on kan, kemudian setelah kita leopot, kita tahu posisi punggung bayi itu ada di puki atau puka. Nah, kalau di puka ya kita letakkan di puka, kita cari denyut jantung janinnya itu ada berapa kali per menit. Nanti di sini sudah tertulis. Tuh. Kalau sudah, terus dimatikan. Nah, nah tensi ini juga berfungsi di kala 2, kala 3, dan kala 4 kita harus melakukan cek tekanan darah pada ibu. Selanjutnya pelindung diri bagi penolong, kacamata. Kacamata ini dipakai agar saat ibu itu melahirkan, gitu ya. Saat kita melakukan persalinan, misalnya ada darah atau cairan amnion yang ke arah muka kita, ke arah mata gitu ya, terlindungi. Tapi karena ibu sudah menggunakan kacamata, jadi ini nggak dipakai, nggak apa-apa. Kemudian menggunakan masker dan ada pelindung untuk rambut kita. Ya, ini pelindung nanti kita gunakan ya, pelindung nanti kita gunakan. Oke. Alat yang kita sediakan selanjutnya adalah sarung tangan bersih. Nah, ini. Kemudian kalau NaCl ini digunakan untuk apa, Bu? Gitu kan? Ini untuk vulva hygiene. Ya, di sini. Kita masukkan ke dalam kom nanti. Kemudian nanti untuk vulva hygiene. Ini kapas. Tuh. Kemudian tadi kan ada injeksi, ada sepet. Nah, mana injeksinya? Injeksinya ini. Injeksinya namanya oksitosin. Oksitosin 1 ampel ini adalah 10 unit. Segera setelah bayi lahir, ibu harus diberikan oksitosin maksimal 2 menit. Oksitosin itu sudah masuk ke ibu. Gunanya untuk apa? Gunanya kontraksi lagi. Mencegah terjadinya perdarahan pada ibu. Nah, selanjutnya alat-alat yang ada di bawah. Apron untuk melindungi baju kita, ya. Nanti kita gunakan. Caranya biasa, ya dipasang aja. Kemudian ini diklek-klek, nah. Nih, kemudian sepatu boot, ya, biar kaki kita juga terlindungi dari terutama percikan darah kalau HBsAg ibu itu positif. Kemudian ini ada baskom yang besar, ini untuk meletakkan yang kotor. Misalnya ibu udah melahirkan, darah kotor toh, masukkan sini. Underpad kotor, masukkan sini. Amnion, cairan amnion, masukkan sini. Nah, ini untuk tempat plasenta. Kemudian ini bisa untuk tempat urin. Nah, saat kita menggunakan kateter logam, bengkoknya untuk apa? Tempat urin. Baru kita buang di sini. Jadi urin buangnya jangan di sini, gitu ya. Nanti kita nggak bisa lihat, nggak bisa ukur seberapa jumlah perdarahan ibu. Karena untuk patas normal ini perdarahan maksimal 500 cc. Jadi harus mengira-ngira. Kita harus mengira-ngira karena di sana tercampur cairan amnion, kemudian ada darah. Maksimal adalah 500 cc. Cara ngira-ngiranya gimana ya? Termasuk klinis ibu juga. Kalau klinis KU, keadaan umumnya kompos mentis, kemudian bagaimana dengan konjungtiva, nah, kemudian ditensi, nah seperti itu. Lengkapan lain, baju-baju bayi, kemudian ada pembalut, kemudian ada handuk. Ini yang namanya underpad itu ini loh, ini loh namanya underpad. Nah, ini. Jangan kebalik ya, yang di atas itu yang putih, yang menyerap darah dan cairan amnion itu yang putih, jadi jangan kebalik nanti masaknya. Kemudian kok ada kendil ya Bu, itu untuk apa gitu. Nah,
ini kendilnya itu, ini setelah plasenta kita bersihkan, kita cuci gitu deh, kita bersihkan, kita taruh di sini, baru diberikan ke keluarga. Oh, ini sini, kemudian udah ya, udah lengkap. Nah, tahap berinteraksi. Tahap berinteraksi itu kita membaca rekam medis pasien, ya. Dalam rekam medis pasien dituliskan bahwa ini nama pasien adalah Nyonya Indah dengan kehamilan G2, P1, anak hidupnya 1, abortus 0. Gitu ya. Terakhir dilakukan periksa dalam itu jam 10. Jam 10 pembukaannya ada 7 cm. Nah, saya akan memeriksa pasien Indah karena jaraknya ini sudah 4 jam. Periksa dalam itu jaraknya 4 jam. Ya, Ibu akan memeriksa Nyonya Indah kala 1. Gitu ya. Ibu sudah mempersiapkan diri, Ibu sudah menyiapkan alat-alat. Sebelum pasien kita cuci tangan dulu. Ibu menggunakan perhiasannya dilepas, ya. Simpan, kemudian cuci tangan. Kita ke pasien. Kiranya dibuka. Selamat siang, Bu Indah. Selamat siang, Mbak Indah. Ya, perkenalkan, saya Bu Christine. Saya dinas siang, Mbak. Saya yang akan membantu persalinan Mbak Indah, gitu ya. Nah, ini tadi jam 10 pembukaan 7. Gimana? Sakit? Masih mules. Tambah mules, iya, ini tambah mules. Ini sudah 4 jam. Saya akan cek ya Mbak, periksa dalam. Itu ya, untuk periksa dalam sudah sejauh mana pembukaannya. Nah, Mbak Indah ada pertanyaan? Enggak. Ya. Ini aku sakit dulu. Oh ya, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Ya. Kalau sesak nafas boleh nggak pakai masker juga ya. Gitu ya. Nih, saya siapkan. Lalu kencengnya kapan? Terakhir kencing. Barusan? Iya, 5 menit yang lalu. Oh ya, ketukannya belum pecah ya? Iya, belum. Ya, saya siapkan alat-alatnya untuk periksa dalam. Itu nih Mbak. Nih. Ya, Bu. Tensi terakhir berapa? Tapi 100/70. Mau minum susu nggak ini? Jadi Iya, susunya sedikit iya, itu ya. Iya. Untuk kekuatan nanti saat persalinan. Bagus sekali. Nah, diangkat. Kemudian dipasang tensinya. Terus. Bagus ya Bu, 100/70. Kencing terakhir jam berapa? 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Karena udah sering bolak-balik ke kamar mandi. Ya. Nah, sekarang tensinya bagus, kemudian saya cek untuk konjungtiva. Ya, permisi ya. Bagus ya, konjungtivanya tidak anemis. Kemudian saya akan cek denyut jantung janin. Ya Bu ya. Bersih. Dibuka
ya Bu, baju bagian atas saya periksa denyut jantung janin. Ya, lakukan leopard ya. Leopard pertama, Ibu mengulas saja, kumpulkan seluruhnya ke fundus, raba. Oh ini bundar, kemudian empuk, tidak bisa digerakkan, yaitu bokong. Kemudian pindah ke tangan kita ke sisi kiri kanan maternal, itu ya. Nah ini teraba keras seperti papan. Ini adalah punggung bayi. Kiri kanannya yang menjadi sentral untuk mana kiri mana kanan adalah ibu. Berarti ini adalah kirinya ibu, berarti punggung kiri. Yang kanan adalah bagian kecil-kecil. Kemudian leopard 3 kita menghadap kaki ibu, gitu ya. Kaki ibu ditekuk. Nah, teraba keras. Kemudian bisa digerakkan. Ini kepala, gitu ya. Kemudian leopard 4. Leopard 4 untuk mengetahui sejauh mana bagian bawah ini masuk. Kalau konvergen berarti bertemu. Kedua tangan kita ketemu. Ini konvergen. Kemudian kalau divergen ini seperti ini. Ya. Ini tidak ketemu. Nah, kebetulan ini sudah tidak ketemu. Bagian kepala sudah masuk ke pelvis, pintu atas panggul. Sudah masuk ke pintu atas panggul. Kita udah tahu bahwa tadi punggungnya adalah punggung kiri. Siapkan dokter. Jadi karena usia kehamilan itu 39 minggu plus 4 hari ya Bu. Berarti dari pusat sampai di atas simfisis pubis ini pertengahannya antara pusat dan di atas simfisis pubis ini, kemudian ditarik ke arah punggung. Nyalakan Doppler. Jantung janin. Nah, di sini ada tulisan 120 kali per menit. Normal, bagus. Bersihkan dulu perutnya ibu nih yang ada gelnya. Kasih tempat sampah. Kemudian baru ke alat sambil ditutup. Bagus ya Bu ya. Dan ke tempat sampah. Nah sekarang saya akan melakukan periksa dalam ya. Sakit ya Bu, tarik nafas panjang Bu melalui hidung, keluarkan lewat mulut dengan cara dihembuskan. Ya bagus. Ya kalau mau persalinan memang sakit Bu. Ya tapi belum boleh mengejan sebelum pembukaan lengkap. Ya, bagus. Ya Bu. Ya. Nah, lakukan periksa dalam ya Bu. Jadi nanti kalau ibu ada kontraksi tarik nafas melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut secara ditiup. Seperti itu. Ya saya sambil menyiapkan alat-alatnya. Gitu ya Bu dia. Nah, ini pelak digulung. Ini karena ini terlalu lebar, separuh saja digulung, tapi digulung sedikit. Nih. Nah kita lihat pasien his atau tidak.
Kalau pasiennya sedang his ya jangan kita minta miring ke kiri gitu ya. Pasien tidak his, pindah. Sekarang miring ke kiri, Bu. Tuh. Bu miring ke kiri. Kita letakkan celak di sini sampingnya. Ibu miring ke kiri. Terus kita rentangkan telak. Ya. Kemudian his atau tidak. Kalau his jangan, berhenti dulu. Tidak, langsung ibu miring ke kanan. Ya. Sarung tangan dilepas. Kemudian menyiapkan alat untuk melakukan vulva hygiene. Alat untuk vulva hygiene dan periksa dalam. Instrumen steril dibuka. Siapkan kapas sebanyak 5. ACL. Dengan menggunakan tangan kita, asal tidak menyentuh bagian alat yang steril, tidak menjadi masalah. Ya, nih. Kita dekatkan, saya buka ya, pojok bagian bawahnya. Nah, sudah. Kemudian menggunakan sarung tangan steril. Ini ada tulisannya ya, kiri kanan. Menggunakan sarung tangan steril biasa. Yang steril tidak boleh dipegang. Kemudian saat menggunakan yang kanan, karena ini sudah steril dari dalam. Sini, dari dalam sini maksudnya. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, kalau ini boleh megang karena ini menggunakan sarung. Nah, kejauhan kita dekatkan. Nah, terus tangan kiri masih bebas, agak diperas, labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan, kemudian labia minora ini dibuka. Nah, Bu, ambil lihat ini kontraksi atau tidak. Nah, kemudian labia minora kiri. Kemudian vestibulum sampai harus ya dilakukan periksa vulva hygiene. Nah, kemudian ibu tidak his, jari tengah kita masukkan vagina, tangan kiri ada di atas simfisis pubis. Nah, ini sambil merasakan. Kemudian jari selanjutnya, jari telunjuk dimasukkan, merasakan sampai mana gitu, yang mengikuti.
yang kiri mengikuti sejauh mananya mengikuti. Oh, ini yang kanan ini bisa putar semua. Kemudian ini sudah teraba ini selaput amnion ini udah hot 4. Nah, nih dirasakan ya, dirasakan. Pembukaannya udah lengkap, Bu. Ya, kemudian saat narik satu-satu, lihat di sini sudah keluar lendir darah. Jadi tanda pasti persalinan, keluar lendir darah, serviknya lunak, semakin kuat, perineumnya menonjol. Tuh. Sebelum mempersiapkan alat persalinan, kita beritahu Mbak Indah. Indah, nanti mengejarnya caranya tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut dengan cara ditiup. Itu saat kontraksi. Kemudian kepala Mbak Indah itu melihat ke bayi yang mau dilahirkan, ya. Mulut tidak boleh terbuka. Tuh. Nanti saya memimpin persalinan, Mbak Indah usahanya yang semangat, tetap doa kepada Tuhan, kepada Allah agar persalinan lancar, Mbak Indah sehat, bayi juga sehat, gitu ya. Nah, sekarang saya siapkan alat-alatnya. Mau minum dulu boleh, mau minum manis boleh. Fasilitasi pasien jika mau minum manis. Alat buka instrumen steril. Kemudian ini section ada tulisan open, gitu ya. Boleh dibuka gini atau boleh digunting, gunting aja. Steril dek. Baskom kotor. Kemudian siapkan klem paten. Sekalian siapkan injeksi oksitosin. Injeksi oksitosin, dibaca oksitosin, gitu ya. Ya, dijungkirkan kayak gini nggak netes dek, nggak masalah. Nah, kemudian ditutupkan. Kita buang udaranya. Ya. Siap, injeksi oksitosin 10 unit siap. Itu ya. Kalian alkohol swabnya mana? Ini dekatkan biar kelihatan. APD, kita menggunakan APD. Yang pertama pakai masker. Menggunakan apron. Kalau ada asistennya enak, asisten bisa membantu melakukan apron. Sudah terpasang, siap. Ini namanya underpad,
Nah, Ibu tadi udah sampaikan ya. Bagian yang putih ini yang atas. Ya, diindah. Yuk, bokongnya diangkat atau mau miring ke kiri. Ya, Bu. Nah, dibantu suami juga boleh. Sekarang miring kanan. Nah, ini yang panjang agar darah-darahnya cairan amnion atau feses nanti di sini. Nah, siap. Dah, selesai. Dah, Bu, semakin kencang ya, Bu. Bisnya semakin sakit. Ya, bagus. Tarik nafas melalui hidung, betul. Dikeluarkan melalui mulut, betul. Ya, seperti itu. Bagus, pintar sekali, Bu Indah. Ini Ibu buka masker ya, karena suara tidak sampai ke audio nanti kalau nggak dibuka maskernya, gitu ya. Nah, ini pura-pura udah pakai masker. Udah, ya, Bu Indah. Bagus, kakinya ya betul, mengejanya seperti itu gitu ya. Persalinan open here. Rapikan saat sudah menggunakan sarung tangan dua-duanya. Nah, karena kan memang panjang banget. Oh, ya kan? Kemudian masukkan ke dalam tempat sampah. Kita pasang beduk. Ya, megang beduknya. Ujung dan ujung. Nah, Bu angkat bokong, Bu. Nah, ujung dan ujung, kemudian kita masukkan. Tidak boleh menyentuh kiri maupun kanan. Nah, kemudian merapikannya juga tidak dari bawah, tetapi dari atas. Karena sarung tangan kita sudah sarung tangan steril. Ya, ya. Lubang. Nah, Ibu, bis kita pandu, kita pimpin untuk bis. Yang pertama, Ibu doa ya sama Tuhan, sama Allah untuk diberikan kelancaran, kesehatan Ibu dan bayi. Dalam hati selalu berdoa ya, Bu. Ya, bagus. Tarik nafas panjang, betul. Tangan kanan menahan di perineum. Kenapa harus di sini? Biar tidak terjadi ruptur. Gitu. Kenapa Ibu hanya boleh mengejan saat kita pimpin agar tidak terjadi udem perineum, kemudian Ibu juga tidak kehabisan tenaga. Kalau misalnya udem Ibu mengejan nanti bisa pecah, resikonya besar. Gitu. Nah, bagus Bu, udah habis kontraksinya, nggak apa-apa, habis ya, relax Bu. Keringat bercucuran boleh dilap keringatnya, minum manis ya Bu atau air putih gitu ya. Pimpin lagi persalinan jika ada his. Kaki kita kuda-kuda ya, kaki kita kuat ya, kaki kita kuat. Nah, posisi bungkuk kuat, lutut ditekuk gitu ya. Bagus Bu, tarik nafas panjang, boleh Bapak membantu ya. Ya bagus, tangan kiri sini, tangan kiri sini di atas menyambut kalau bayi mau lahir gitu ya, Dek. Ya bagus ya, sambil kita lihat loh. Nah,
selaput ketubannya masih tebal ya. Selaput ketuban kalau tebal tuh seperti ini nih seperti sarung tangan seperti ini. Nah, misalnya udah habis ini kontraksinya, kemudian dilonggarkan, Ibu. Tangannya tidak mengepal, lepas, rileks gitu. Kemudian kita tunggu lagi. Ibu mengejar, ya siap-siap Bu, tarik nafas panjang, ya, yuk, bagus. Oh, ternyata agak susah, kita memutuskan untuk merobek selaput amnionnya gitu ya. Merobek selaput amnion, apa syaratnya Dek tadi? Tidak pas Ibu his ya, betul ya Ibu his ya, his, tapi masih tebal selaputnya jadi belum bisa ya. Ini Ibu sedang tidak his. Nah, saat Ibu sedang tidak his, kita robek, krek gitu aja ya. Nah, gitu aja ya. Kemudian letakkan ke bengkok. Kita tunggu Ibu untuk kontraksi. Ibu kontraksi lagi, siap-siap ya Bu, bagus ya. Nah, kita memutuskan apakah ini perlu diepisiotomi atau tidak. Loh, sepertinya tidak, bagus ini. Jangan angkat bokong Bu, bokongnya diletakkan, bagus, terus bagus Bu, terus bokongnya Bu jangan diangkat ya, bagus, terus pinter Bu, terus. Nah, tuh ya, kita lihat mukanya usap lendir segera. Nah, yuk, ada rotasi eksterna sambil cek ada lilitan tali pusat atau tidak ada. Kemudian melahirkan bahu bagian atas, kita turunkan. Bahu bagian atas kita naikkan, posisinya gitu. Nah, kemudian langsung seperti ini. Terus, nah, selamat Bu, ini bayi perempuan, cewek ya, agar nangis. Kemudian sambil menilai agar skor 1 menit pertama, adaptasi baik ya. Bayi menangis warna kulit merah ya, masih ada terdengar lendir-lendir. Yang hijau ini untuk mulut bidan atau perawat, yang ini untuk bayi ya. Kemudian ini nutup section, saat injection ditutup ya. Nah, kalau kalian pakai masker tentu saja maskernya dibuka, jangan lupa. Nah, semakin keras naiknya, kemudian ada gerakan-gerakan, warna kulitnya merah, bagus. Adaptasi 5 menit pertama 9, bagus agar skornya. Nah, ini jangan di-on-kan dulu karena bisa kita gunakan. Nah, segera setelah bayi lahir 2 menit maksimal ibu harus diberikan injeksi oksitosin 10 unit. Sudah kita siapkan. Bu, luruskan kaki kanan ya, diluruskan. Kita ukur dari sampai lutut sepertiganya di anterolateral dextra. Lurus. Sudah kita ukur ya. Trek, suntik Bu, bismillah. Nggak ada darahnya, masukkan, karena IM harus cepat nyabutnya. Oke, sudah. Kita sambil ngawasi, bayi masih nangis ya, bagus Ibu. Putrinya cantik, mirip bapak ya Bu ya. Selamat ya Pak ya atas kelahiran putrinya, sehat. Nah, sekarang kita akan memotong tali pusat. Kita tawarkan, Bapak bisa memotong tali pusat? Ya, saya saja. Oh ya. Nah, rem pertama itu jaraknya 1 cm atau 2 cm dari sini, perut. Kita akan memotong tali pusat. Ya, pencet-pencet dulu. Jaraknya klem pertama adalah 2 cm. Ya. Kemudian klem pertama ke klem kedua jaraknya juga 2 cm. Tali pusat paten itu ada persis di atas klem pertama. Nah,
Nah, sampai bunyi klek. Kalau sudah, klem pertama dilepas, masukkan ke bengkok alat-alatnya. Kemudian menggunakan gunting tali pusat, melengkung tipis ya. Yang sini tumpul. Pastikan tangan bayi bebas. Nah, tangan kita dari bawah, kemudian gunting tali pusat. Ini dari sini. Nah, kemudian alat-alat letakkan di bengkok. Bengkok bisa ditaruh di sini boleh, ya. Putri Bu Indah. Nah, Bu, buka baju bagian atasnya. Ya, dipeluk ya, Bu. Nah, ini dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, sementara bayi IMD, kita cek kandung kemih. Ya, kandung kemih penuh. Kalau penuh berarti mengganggu kontraksi, berarti harus dikeluarkan. Karena sendiri, bengkok harus didekatkan. Kateter logam. Ya, kita buka uretra. Terus kita masukkan, perhatikan mandrinnya nggak ada di sini ya, perhatikan. Ya, kita buka. Nah, tangan kiri memegang, tangan kanan melepas. Pelan-pelan. Nah, kita masukkan ke tempat sampah bengkok. Tangan kiri pindah menekan ke kandung kencing. Nah, biar semua kencingnya, urinnya itu keluar tuntas. Nah, sudah, jika sudah, dilepas pelan-pelan. Alat ini jangan diletakkan di bengkok sini, gitu ya. Kalau diletakkan di bengkok sini, ini banyak urin, gitu. Jadi harus diletakkan di tempat yang lain, gitu. Nah, seperti itu. Ya, tangan kiri kita on-kan untuk membuang urin. Nah, bayi Nyonya Indah ini tadi jam 3:30 nih, jam 3:30. Kita observasi selama setengah jam untuk kelahiran plasenta. Nah, Ibu Indah mules-mules, perutnya itu terasa mules-mules gitu. Nah, kita akan melakukan pengeluaran plasenta dengan cara peregangan tali pusat terkendali. Caranya, tangan kiri ada di fundus, kemudian tangan kanan memegang klem yang ada tali pusatnya ini. Mengendor ini, ya kan? Kalau mengendor berarti sudah waktunya untuk dilahirkan. Kemudian jarak klem ini kita dekatkan. Ya, tarik nafas panjang ya Bu, tidak usah mengejan kalau untuk melahirkan plasenta. Ini udah masuk kala 3 ya, Dik. Ya. Nah, plasentanya kelihatan, kemudian kita putar searah jarum jam. Dekatkan tempatnya. Ya. Kita cek kotiledon. Nah, kotiledonnya utuh. Nah, seperti itu. Ini kan banyak sel yang ada di dalam, kita tekan fundus. Ini banyak nih. Nah, kemudian kita cek. Tadi yang pertama tidak melakukan epis, ya toh. Kemudian posisi ibu tadi tidak mengangkat bokong. Bagus, ibu kerjasama dengan baik. Kita cek ada ruptur di perineum tidak. Kita cek laserasinya derajat berapa. Derajat 1, tidak perlu dihitung. Ya, bagus sekali Bu Indah. Tidak perlu dijahit. Nah, jadi kita nggak perlu hitting. Tuh, dah Bu Indah pintar.
Ya, tadi sudah selesai kita membantu pengeluaran plasenta. Ya, setelah kita cek kotiledon lengkap, kemudian ibu sudah didreg agar tidak ada stolsel yang ada dalam terus, kemudian juga sudah kandung kemihnya sudah dikosongkan. Langkah selanjutnya kita akan memandikan ibu dan akan menimbang bayi. Tidak hanya menimbang bayi, tetapi kita akan memberikan imunisasi HP1, kemudian injeksi vitamin K, dan memberikan salep mata. Itu ya. Nah, satu-satu yang akan ibu lakukan, ibu akan memandikan ibu dulu. Nah, ini adalah alat-alat memandikan untuk ibu. Persiapannya ya, 2 waskom yang sudah berisi air hangat, kemudian 3 waslap, yang 1 nanti untuk sabun, kemudian baju ibu pakai jari aja nanti ibu, kemudian ada celana dalam pembalut, dan tentu juga ini adalah tanduk. Gitu ya dek, yang nanti kita memandikan itu head to toe semuanya, karena kalau ibu persalinan itu kan keringatan ya, jadi harus dimandikan semua, nggak usah dikeramasi. Kemudian ibu masih menggunakan steril ini. Yang ibu gunakan adalah nanti kateter logam ya, sambil kita memandikan nanti kita cek kandung kemih ya, dan fundus utarinya. Kalau fundus utarinya itu keras berarti bagus, kontraksinya bagus, keras bagus, jadi ibu itu terhindar dari resiko perdarahan misalnya seperti itu. Nah, agar kontraksi bagus, kalau kandung kemihnya penuh, jadi nanti kita keluarkan menggunakan kateter logam. Indah, sekarang waktunya dimandikan ya. Sebelumnya ini alas ada duk, ada underpad kan kotor sekali ya, saya ambil dulu ya, nanti saya ganti yang baru, kemudian saya mandikan gitu ya Bu. Nah ibu miring ya, saya bantu ya, monggo Pak dibantu untuk miring ke kiri. Nah ini kan kotor sekali ya, misalnya tadi ada feses gitu. Kemudian kita ambil satunya. Untuk dimasukkan ke dalam ember itu harus dibedakan dek, mana kalau underpad ini langsung kita buang, kalau kainnya enggak, karena akan dicuci ya, akan dicuci bagian laundry rumah sakit. Tuh ya, ini udah kita pisahkan. Indah, saya pasang underpadnya ya. Yuk, biar darahnya nggak kemana-mana. Bu miring lagi ke kiri, jadi ditekuk ya dek, dilipat, nah digulung seperti ini. Nah, bu miring ke kiri, masukkan sampai separuh underpadnya, miring ke kanan, tarik, gitu. Jadi bisa di tengah-tengah. Nah, ya, biar lebih nyaman. Mau selimutan bu? Mau. Ini bisa dilipat gini juga boleh, terus untuk memandikan itu ya, dari bagian kepala ya, dari bagian kepala, kemudian setelah itu leher gitu ya. Kalau ibu mau gosok gigi ya kita fasilitasi untuk gosok gigi itu. Kemudian lengan yang jauh dari kita, dari ujung sampai ke pangkal sama. Kemudian dari yang kanan dari ujung sampai ke pangkal gitu. Setelah itu baru bagian dada. Dibuka ya bu bajunya. Ya, miring ke kaki. Ya, tadi udah minum berapa gelas setelah persalinan? 1 gelas habis. Nah, minum susu juga. Kita letakkan di ember kotor. Rentangkan handuk agar nggak membasahi. Ya, miring boleh bu. Ya.
bagian dada, langsung ke perut. Langsung. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Selain ngobrol itu sebenarnya kita observasi apakah ibu itu tambah mengantuk, kemudian pucat, anemi, atau enggak, kan kelihatan ya. Kalau terjadi seperti itu kita harus sigap ya, langsung cek fundus. Fundus ini harus segera dicek, harus teraba keras. Kenapa? Tadi kalau teraba keras, kontraksi bagus, berarti tidak terjadi perdarahan gitu. Tapi kalau lembek, kontraksinya harus segera ditensi. Nadinya berapa? Apakah harus segera diinfus? Nah, seperti itu. Ya. Ini memandikan. Sabun. Harus disabuni. Tadi kan keringetan. Kemudian bilasan pertama, dibilas yang kedua. Nah, bilas yang kedua. Kemudian dikeringkan. Nah, ganti keringat ya Bu ya. Nanti setelah 2 jam Ibu pindah ke ruang rawat gabung dengan bayi, tensi bagus. Itu Ibu sudah makan, kalau mau mandi boleh. Gitu. Nah, ditutupi dulu. Sekarang miring ke kiri ya Bu. Saya bersihkan bagian punggungnya. Nah, Ibu sekarang miring ke kiri ya Bu. Bisa dibantu Pak. Diperes dulu, baru wastafnya dipakai. Ini kalau sudah ada darah-darah hati-hati. Terus sabun. Kalau ada darahnya, bisa dicuci di sini, di wastaf 1 kalau ada darahnya. Itu wastafnya biar bersih. Terus kita ke pembilasan. Bilasan pertama. Terus bilasan kedua. Terus dulu baru dipakai wastafnya. Nah, dirasa cukup, kemudian Nah, jika mau diberikan minyak kayu putih juga boleh, mau berdaim juga boleh. Nah, udah ya, misalnya ini ada darahnya, ya agak ke sini. Tuh. Nah, Ibu masih miring, kita pakaikan baju sekalian aja, biar apa ya, efektif. Siapkan baju Ibu. Nggak ada daster kok Bu, nggak bawa daster. Daster itu beli daster yang depannya ada resletingnya atau ada kancingnya gitu. Nah, ini dipakai Bu ya. Tangannya masukkan sana, kita ambil dari sana. Yuk sekarang perempuan. Ini Bu peluk saya. Oke. Nah, ya Bu sini ya. Nah, geser sebentar. Ya, sini tangannya. Ya, sudah.
selalu lihat kondisi pasien. Meskipun kita sambil bercerita, tapi tetap kita lihat ya anemi tidaknya, tetap dilihat. Kemudian cek undusnya teraba keras, oh kandung kemihnya kosong, kan? Nah, sekarang bagian kaki. Jadi untuk kaki, bagian kaki itu sama dek, dari yang kiri dulu, yang jauh dari jangkauan dulu, dari telapak kaki sampai ke pangkal, kemudian dilanjutkan kaki kanan dari telapak kaki sampai ke pangkal, gitu ya. Setelah selesai baru ke genitalia. Nah ini ke genitalia. Ya, berarti kakinya ditekuk ya bu. Nah misalnya kotor, mana bagian yang bersih kita masukkan. Nah, misalnya gitu. Udah ya. Sampai jatuh handuknya. Nah setelah itu boleh airnya diganti. Jika airnya ember pertama kotor, diganti gitu ya. Kemudian kalau air ember pertama yang diganti, berarti ember kedua jadi ember pertama, ember yang pertama jadi ember kedua untuk bilas gitu. Nah sekarang bagian kemampuannya genitalia. Apa di sabun biar bersih. Oh coba, ini darah-darah semua kan. Kemudian kita angkat bokong bu, ya, bokong, undus, tekan. Nah, tekan seperti itu. Ini misalnya banyak stolsonnya atau stoltonnya udah dikit, ya udah. Kalau udah sedikit ya sudah, ambil gini kan tadi. Oh fundusnya kan, maaf, kandung kemihnya kosong. Ya sudah, nggak usah di kateter logam. Dah, kita buang di tempat yang tadi untuk untuk urin, untuk stolsel gitu. Kita lap lagi pakai sabun. Jika ada darah-darahnya, sama jika ada darahnya bagian paha bagian dalam misalnya harus bersih. Dah, setelah itu kita keringkan. Nah sudah kita keringkan ya, ganti yang bersih. Bagian bersih yang mana tuh misalnya. Kenapa? Karena kita akan memakaikan celana dalam dan pembalut. Nah setelah ini dipakaikan celana dalam, pembalut, dan jarik. Dah selesai, underpadnya diganti yang baru. Tuh. Sudah dipasang pembalut, celana dalam, dan jarik. Sekarang ibu diselimuti. Nah. Tadi udah ditensi bu dengan teman saya? Sudah berapa? 100/70 ya. Nah sudah ditensi, kemudian teman saya akan menyajikan makanan ya bu ya. Makan, ibu makan. Kalau sekarang kan sudah nafsu makan, silahkan dihabiskan juga boleh. Kemudian ibu istirahat ya, ibu istirahat. Saya akan menimbang berat bayi ibu, kemudian memberikan imunisasi. Gitu pindah sebelum saya keluar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada gitu ya pak ya. Ada apa-apa silahkan pencet bel atau nanti ke nurse station. Ya nanti saya kesini kok, saya selalu cek, setengah jam saya cek ya fundusnya ya, gitu ya pak ya. Terima kasih, kerjasamanya bagus sekali. Ini adalah alat-alat yang kita siapkan untuk merawat bayi ya. Yang pertama adalah timbangan. Nanti kita ukur, kita timbang berapa berat bayi. Kemudian nih, ini ada baju bayi,
kemudian perlengkapan baju bayi, kemudian ada imunisasi. Ini barusan ibu ambil dari box imunisasi, harus dingin ya. Kemudian ini ada vitamin K. Kemudian ini adalah salep mata. Nah, ini suntikan bayi kan kecil ya, 1 cc ini sekian. Dan alkohol swab. Nah, ini adalah rekam medis bayi. Untuk apa? Nanti setelah kita timbang, setelah kita pakaikan baju, sebelum kita gedong, nanti kita cap dulu kakinya, kaki kiri, kaki kanan, gitu. Dah, itu alat-alat yang perlu kita siapkan. Nah, untuk bayi jangan dimandikan dulu. Yang penting tadi sudah IMD, ya, bayi, kemudian sudah bebas dari kena cairan amnion, bayi udah kering gitu. Karena kalau langsung dimandikan nanti bisa hipotermi. Itu ya, Dek. Sudah ganti sarung tangan ya, Dek. Sekarang bayi tidak usah menggunakan baju, langsung kita timbang. Pastikan timbangan ini sampai pas di 0 ya, Dek, pas di 0. Harus kalian pastikan pas di 0. Kemudian kita timbang. Nah, kan nggak mungkin tuh bayi lahir normal kok 1 kilo, ini kan pantom gitu ya. Oh, 3,2 kilo. 3,2 kilo beratmu sayang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran panjang badan. Kalau gendong gini ya, Dek ya, ini harus dilindungi rahang kiri kanan. Kemudian bisa seperti ini karena kan licin ya. Nah, nih. Diluruskan. Ya. Ini ya, 41,5. Sini lurus ya. 41,5 ya, ditulis 42 cm gitu boleh. Itu ya. Agar tidak hipotermi, kita selimuti dulu bayinya. Kalau udah selesai udah. Pikirkan. Agar tidak hipotermi, kita selimuti dulu bayinya untuk dilanjutkan penyuntikan imunisasi. Kita akan memberikan injeksi imunisasi HB1 ya, nih. Vaksin hepatitis 1 ini maksimal 0 sampai 7 hari harus diberikan ke bayi. Jadi ini sudah barusan ibu ambil dari box imunisasi, jadi masih dingin ya. Ini harus kondisinya harus dingin. Kemudian memberikan vitamin K antikoagulan. Kemudian ini salep mata. Nah, agar lebih efektif, salep mata dulu baru injeksi-injeksi. Itu ya. Itu dulu. Nah, kita cek dulu untuk mata bayi sudah bersih nih, sudah dibersihkan. Kalau misalnya masih kotor, bisa kita bersihkan dengan menggunakan kapas. Nah, siapkan ya. Nah, caranya itu ya, Dek. Ya pasti dibaca, kalian harus baca nih, salep mata, salep mata, kemudian ditarik ya, ditarik nih kelopak matanya, kita kasih salep mata di konjungtiva dari ujung ke mana, nah, dari dalam keluar semua, dari dalam keluar. Nah, tuh. Kalau belepotan ya dirapikan pakai tisu. Nah, sebelum memberikan injeksi kita siapkan dulu injeksinya. Jadi kalau nangis pas nanti. Nah, ini adalah seperti ini bentuknya untuk vaksin hepatitis B. Nah, di sini itu ada selanya, Dek, antara jarum kemudian dan vaksin. Jadi ini ada selanya, ini harus dijadikan satu. Klek, seperti itu. Agar jarum yang ada di dalam ini menusuk vaksin ini. Jadi nanti saat kita pencet itu vaksinnya bisa masuk. Gitu. Tapi kalau kalian lupa menyatukan jarum dan daerah vaksin gini, jadi nanti hanya nusuk-nusuk aja, saat dipencet belum bisa gitu kan, kasihan. Jadi jangan sampai lupa. Nah, di sini pun ada tulisan expirednya ya. Ini expired September 2022. Nah, kita menggunakan spet 1 cc untuk memberikan antikoagulan. Kita siapkan.
tambahin ya. Vitamin K. Jadi harus dibaca ya Dek, vitamin K gitu. Buka dulu. Terus ini bisa sebagai pelindung kita. Jangan sampai sarung tangan kita menempel di bagian dalam ampel. Nah, pegangnya gini, jangan dari sini, bisa mendorong. Ya, suntik ya Dik ya. Untuk paha kanan itu yang imunisasi, kita ukur ya dari sias sini. Oh, tadi kan udah disatukan, langsung aja jetrek, suntik Dik. Tuh, terus pencet. Nah, dah. Nangis. Ya toh? Tuh. Kemudian yang Fitka. Ini sambil dipegangi memang apa? Kakinya. Diukur. Ya. Jetrek, lututnya dipegang, suntik ya Dik. Inspirasi. Nah, dah. Jadi bareng kalau hepatitis B sendiri terus Fitkanya nanti masih 1 jam lagi nyuntiknya, kasihan nangis terus. Kalau seperti ini kan dah. Nah, kita cek udah nggak ada darahnya. Nah, boleh kalau mau dikasih minyak telon seperti itu boleh, tetapi tidak boleh dikasih bedak. Kalau mau dikasih minyak telon harus kita cek dulu sedikit minyak telon, kemudian kita taruh, kita oleskan di belakang telinga ini. 15 menit lagi kita cek. Kalau terjadi kemerahan, bintik-bintik dan gatal, bintik-bintik itu artinya alergi, tetapi kalau tidak itu boleh dikasih. Gitu ya. Ntar sudah suntik imunisasi, kemudian juga sudah Fitka, sekarang pakai baju. Popoknya dulu disiapkan, terus bajunya. Kalau ada sarung tangan disiapkan, gitu. Yuk sayang yuk. Gendong-gendong ya. Ini ya. Nah, di sini kan dibayangkan masih ada tali pusatnya ya. Di sini masih ada tali pusat. Jadi, kalau masih ada tali pusat dan masih kondisinya basah, itu popok tidak boleh talinya itu di atasnya gitu, nggak boleh, tetapi tali popok harus di bawah. Nah, kemudian ditekuk, dilipat ke bawah. Baju baru ya, warnanya putih, pintar. Nah, tidak usah memakai gurita. Kenapa? Kalau kita menalinya itu terlalu kencang, akan menekan diafragma dan abdomen. Saya bisa seset, gitu ya. Nah,
Juga tidak boleh menggunakan bedak karena sebuk bedak bisa masuk di hidung, ya bisa batuk, bisa sesak nafas juga. Tuh, ya. Nah, sekarang sini dulu. Siapkan. Yuk, sayang yuk. Ini yang gendongnya ya. Tuh, naik. Dah, tinggal dipakaikan. Dipakaikan ya, Dik ya. Dek, pinter, Dek, pinter. Pinter, pinter. Tidak rewel. Pinter sekali. Nah, tidak harus kencang ya. Yang penting kan ini untuk tujuannya tuh agar tidak hipotermi. Tuh ya. Dah selesai. Ini aja bos. Pakai topi. Topinya dipakai. Ya pinter. Sekarang rawat gabung dengan ibunya. Dah selesai. Ya, Bu Indah, ini putrinya. Dicuci sini, geser sedikit pelan-pelan, pelan-pelan. Ini ibarat trail pengaman tempat tidur sudah dipasang ya. Nah, sini deh, dengan ibu. Ini. Nah, gimana? Masih keras-keras gitu tah? Rasanya ya bagus. Nanti setengah jam lagi baru kita pindah ke ruang nifas. Iya. Pusing-pusing nggak Bu? Bisa istirahat nih tadi? Selesai, bagus sekali. Jadi Bu Indah sudah selesai. Saya membantu persalinan Ibu. Terima kasih kerjasama Bu Indah bagus sekali. Ibu dan bayi sehat ya. Saya akan kembali dulu ya Bu ya. Silahkan ini belnya. Nanti silahkan mencatat kalau Ibu memerlukan bantuan kami. Selamat ya Pak atas putrinya, cantik sekali. Nah, itu aja ya Bu. Terima kasih. Sami-sami, monggo. Nah, Dek, untuk plasenta ini tadi Ibu sudah mencuci plasentanya bersih ya. Di keran udah Ibu cuci bersih. Kemudian jangan lupa klemnya harus dilepas. Nah, terus dimasukkan ke dalam kendil. Nih. Setelah itu diberikan ke keluarga ya. Nih, yuk kita berikan ke keluarga. Ya, Bu Indah dan Pak, ini adalah plasenta yang sudah saya cuci Pak. Silahkan kalau mau dibawa pulang. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, Pak. Ya. Sami-sami Pak. Itu ya Bu, saya kembali ya. Terima kasih. Pinter, anteng. Ya. Saya membantu persalinan Nyonya Indah. Sekarang lepas pelindung diri. Ini langsung di-on kan? Ya, dicuci. Kalian nanti yang banyak. Kemudian kalau sudah kita dokumentasikan. Dokumentasi Nyonya Indah telah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 15 September 2020 jam 15.30 WIB. Kemudian tidak ada luka di perineum, berarti tidak ada heading. Kemudian jumlah darah adalah 450 cc. Fundus uteri teraba keras, tekanan darah 100/60 mmHg,
suhu 36,8 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Kemudian untuk identitas bayi Nyonya Indah, perempuan dengan berat bayi lahir 3.200 gram atau 3,2 kilo. Kemudian sudah diberikan injeksi imunisasi HB1 di paha kanan sepertiga anterolateral, kemudian sudah diberikan injeksi antikoagulan di paha kiri sepertiga anterolateral dekstra, kemudian sudah diberikan salep mata. Kemudian untuk tambahan lagi bahwa plasenta sudah diberikan kepada suami Ibu Indah. Terus tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan perawat Kristina.